Yawning, I'm living low as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you to look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita lagi bahas-bahas tentang soal-soal SKB yang biasanya keluar di seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi kesehatan. Tapi bagi kamu yang baru ketemu channel ini dan belum tekan tombol subscribe, tolong tekan dulu tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di bawah ini yang merupakan pengertian stunting ialah A. Kondisi ibu hamil yang tidak melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. B. Kondisi bayi yang belum mendapat imunisasi lengkap. C. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Dan D. Penyediaan makanan untuk bayi kerdil. Jadi pasti sudah familiar kata stunting untuk kalian, apalagi untuk tenaga kesehatan. Yang di soal ini yang mana pengertian stunting tersebut? Pasti jawabannya itu ialah C. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Presiden Republik Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terkait isu stunting, terutama untuk mencari langkah terobosan dalam menangani dan mengurangi stunting. Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar rekomendasi rencana aksi intervensi stunting ialah A. Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. B. Mendorong kebijakan nutritional food security. C. Pemantauan dan evaluasi. D. Ibu memberi ASI minimal 2 bulan. Jadi yang seperti kita ketahui sendiri itu Presiden RI dan beserta jajarannya itu sangat memperhatikan isu tentang stunting dan mereka melakukan suatu terobosan dalam menangani mengurangi stunting. Nah, mereka merekomendasikan rencana aksi intervensi stunting dengan 5 pilar. Nah, yang di soal itu di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar ialah, jadi jawabannya itu ialah D. Ibu memberi ASI minimal 2 bulan. Tanpa kita harus tahu apa-apa saja dari 5 pilar tersebut, pasti kita juga tahu kalau ASI itu minimal 6 bulan. Jadi kita langsung aja ke optionnya dan optionnya itu D. Tapi kalian juga harus tahu 5 pilar penanganan stunting itu apa-apa aja. Jadi pilar yang pertama itu ialah komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Pilar yang kedua itu kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan, perilaku, komitmen publik, dan akuntabilitas. Pilar yang ketiga itu ialah konvergensi, koordinasi, dan kondisional program nasional daerah dan masyarakat. Dan pilar yang keempat, mendorong kebijakan nutritional food security. Dan pilar yang kelima itu ialah pemantauan dan evaluasi. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 4. Nomor 3, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Di bawah ini yang bukan faktor penyebab stunting ialah A. Praktek pengasuhan yang kurang baik. B. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. C. Kurangnya kehadiran balita di posyandu. D. Pelayanan kesehatan antenatal care yang sesuai standar. Jadi di soal itu ditanya yang bukan faktor penyebab stunting. Seperti yang kita ketahui itu penyebab stunting itu banyak disebabkan oleh ibu hamil yang ketika hamil tidak sesuai pelayanan yang seharusnya didapatkan, dan faktor gizi buruk gitu. Nah, jadi yang di bawah ini yang ditanya itu yang bukan faktor penyebab. Kalau praktek pengasuhan yang kurang baik udah pasti jelas itu salah satu penyebab dari stunting. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga iya. Kurangnya kehadiran balita di posyandu juga iya. Dan yang berarti yang tidak itu ialah D. Pelayanan kesehatan antenatal care yang sesuai standar. Jadi kalau ibu hamil yang sudah sesuai standar, berarti kemungkinan besar anaknya tidak akan terjadi stunting kayak gitu.
Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu A. Intervensi dependen dan intervensi independen. B. Intervensi terapeutik dan non-terapeutik. C. Intervensi eksternal dan intervensi internal. D. Intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui juga, jadi itu kerangka intervensi stunting itu ada dua ya, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Jadi jawabannya ialah D. Oke, teman-teman juga boleh lihat gambar di bawah ini bahwa kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbagi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kerangka pertama ialah intervensi gizi spesifik. Itu merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kelahiran dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Jadi kalau spesifik itu dia berkontribusi 30% dari penurunan stunting. Sedangkan intervensi gizi sensitif itu dilakukan melalui sebagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui perbedaannya, yaitu intervensi gizi spesifik itu dia berkontribusi 30% yang biasanya itu ditujukan kepada 1000 hari pertama kehidupan, dan kalau intervensi gizi sensitif itu berkontribusi pada 70% intervensi stunting kayak gitu. Oke teman-teman, saya harap teman-teman paham. Kalau tidak paham, teman-teman boleh baca ulang. Videonya dipauskan, terus baca lampiran yang saya sudah lampirkan di video ini. Langsung saja kita ke soal selanjutnya. Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani prevalensi stunting, pemerintah di tingkat nasional kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi stunting. Yang bukan termasuk diantaranya ialah A. Gerakan 100 hari pertama kehidupan. B. Peraturan pemerintah nomor 33/2012 tentang air susu ibu eksklusif. C. Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. D. Permenkes nomor 23/2014 tentang upaya perbaikan gizi. Nah, jadi yang di soal ini ditanyakan itu ialah yang bukan merupakan kebijakan serta regulasi yang untuk berkontribusi pada pengurangan prevalensi stunting itu yang mana kayak gitu. Jadi teman-teman boleh baca yang sudah saya lampirkan ini. Saya lampirkan hasil screenshotan hasil download saya, yaitu kebijakan dan program terkait intervensi stunting yang telah dilakukan itu apa-apa aja. Nah, kita kembali ke soal. Yang B, C, D itu termasuk dari kebijakan dan program terkait intervensi stunting yang telah dilakukan pemerintah. Jadi yang bukan termasuk ialah A, gerakan 100 hari pertama kehidupan. Karena yang seperti kita ketahui juga itu untuk pengurangan stunting itu gerakan 1000 hari pertama kehidupan, bukan 100 hari. Jadi teman-teman awas keliru untuk memilih jawaban yang ada di option, karena hanya perbedaan 01 antara 100 dan 1000 itu kadang kita nggak kelihatan kayak gitu, karena jadi kita cari jawaban yang lain, padahal option itu sangat gampang untuk menemukan jawabannya kayak gitu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka video ini, dan share video ini ke seluruh sosial media kamu, dan tekan tombol subscribe. Semoga teman-teman berhasil di seleksi kompetensi bidang nanti, dan thank you for watching. Bye-bye. Your name I'll never know as we get down in the